Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan, alhamdulillah kita ketemu lagi di Lebaran Ramadan. Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Adapun kegiatan pada hari ini, nanti setelah kalian mendengarkan ceramah ala kadarnya dari ibu, kalian biasa melakukan tadarus bersama di rumah masing-masing dan mencatatkannya sebagai amal ibadah yang baik. Karena pada kesempatan ini kan sebagaimana dibahas, bagaimana Rasulullah melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Walaupun pada dasarnya pada hari kedua kemarin sudah dibahas sesuai dengan syarat dan rukunnya. Tapi ada hal-hal tertentu yang juga yang dilakukan oleh Rasulullah. Di antaranya yang kemarin udah dibahas itu bagaimana sebelum melaksanakan puasa disunatkan untuk mandi besar. Sebagai halnya ketika kalian yang pada laki-laki mau pergi Jumat, itu sunat mandi. Kemudian yang kedua, mengakhirkan sahur dan mengawalkan atau mendahulukan atau mensegerakan berbuka. Itu yang dicanangkan Rasul. Kemudian yang ketiga itu memakan makanan yang manis, terutama manisnya itu yang asli, bukan dari gula, tapi dari kurma misalnya, atau buah-buahan yang manis alami. Nah, itu yang biasa dilakukan. Makanlah sekedarnya, jangan berlebih-lebihan, karena itu akan merusak terhadap kesehatan kita. Gitu ya. Itu bagaimana Rasul sangat makannya itu sangat-sangat sederhana, tidak seperti kita. Biasanya kan kalau kita mah puasa itu seolah-olah harus segala ada gitu. Nah, justru Rasul itu sebaliknya, tidak mengada-ada yang tidak ada gitu. Tapi jika kalian memiliki ada banyak, ya tetap harus untuk diri kita sendiri juga ingat kepada tetangga atau kerabat yang sangat membutuhkan karena tidak ada makanan sama sekali. Nah, itu yang biasanya adalah. Kemudian memperbanyak zikir kepada Allah, banyak membaca Al-Quran, nah, kemudian sholat tarawih. Nah, kalian mau sholat tarawih mau yang 23 rakaat atau yang 11, silahkan, tergantung apa yang kalian percayai dan apa yang kalian biasa lakukan gitu. Jangan ikut-ikutan karena saya ikut yang pendek aja gitu. Tapi yang paling penting mau yang 23 atau yang 11, yang paling penting kalian melaksanakan ibadah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Kalau yang berkaitan dengan puasa ya paling itu nanti kan memperbanyak dzikir, membaca Al-Quran, banyak sedekah kan udah dijelaskan. Nah, mungkin yang paling sekarang yang akan dilanjutkan bagaimana Rasulullah ketika menghadapi Idul Fitri, karena itu mah ya udah kemarin-kemarin sudah dibahas. Nah, amalan sunnah menghadapi menghadapi Idul Fitri, pertama kalian harus bangun pagi ya. Untuk mempersiapkannya itu bangun pagi supaya bisa mempersiapkan segalanya. Kemudian mandi pagi. Nah, dalam hadis disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, An Malik An Nafi Anna Abdullah bin Umar kana yugtasilu yaumal fitri qabla ayyaudu ilal musalla. Dari Malik, dari Nabi, ia berkata,
bahwa Abdullah bin Umar dahulu mandi pada hari Idul Fitri sebelum pergi ke musola atau sebelum pergi ke lapang. Nah, dalam asar lain dari Zandan, seseorang bertanya kepada Ali radhiyallahu an tentang mandi. Maka Ali berkata, mandilah setiap hari jika kamu mau. Ia menjawab, tidak mandi yang itu, benar-benar mandi. Ali radhiyallahu berkata, hari Jumat, hari Arafah, hari Idul Adha, dan hari Idul Fitri. Jadi, sekalipun kalian selalu mandi tiap hari, tapi nilai mandi sebelum Ramadan, nilai mandi pada saat mau Idul Fitri, mau Idul Adha, atau mau hari Arafah, atau mau pergi sholat Jumat, itu beda, bernilai beda, gitu ya. Karena itu disunatkan, itu disunatkan. Kemudian setelah mandi berpakaian ya yang rapi sesuai sunnah. Rapi bukan berarti harus baru, tetapi harus rapih gitu ya, bersih, rapih, terus disetrika. Nah, karena kita kan akan menghadapi banyak orang ya ketika kita di masjid. Masa kalau memakai pakaian baju bau, itu kan tidak mencerminkan nilai-nilai Islami. Karena yang Islami itu yang bersih, yang rapih, yang wangi gitu. Nah, itu. Tapi sekarang banyak orang yang salah kaprah. Kalau lebaran itu mesti wajib baju baru, tapi tidak mesti. Kalau yang punya silahkan, yang terbaik bajunya. Tapi kalau tidak punya juga jangan memaksakan. Komun nepi ka nyarekan ka indung ka bapak can boga baju gitu. Ari baju hayang nu anyar, ari puasana teu tamat, itu lebih bahaya lagi. Nah, biasanya kita itu harus ditingkatkan itu bukan bajunya, tapi amal ibadahnya di bulan Ramadan, gitu. Ya, betul nggak? Saha tah anu sok ceurik hayang baju, ade geulah tong maksakeun anu aya gitu ya. Gitu. Nah, kemudian berpakaian rapi itu ada dalam hadis dari Ummu Atiyah berkata gitu ya. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan para wanita, para gadis yang haid dan yang pingitan. Nah, jadi sebenarnya kadang-kadang di kita salah kaprah gitu ya, salah kaprah. Biasanya kita yang datang ke masjid atau yang datang ke musola itu orang yang mau melaksanakan sholat saja. Padahal kata Rasulullah pada saat Idul Fitri itu semua yang ada di rumah itu mesti datang. Ibu-ibu yang sedang menyusui tidak akan Idul Fitri karena susah anaknya, datang saja gitu. Walaupun tidak akan melaksanakan sholat, tapi dia akan mendengarkan khutbah Idul Fitrinya. Nah, itu yang disunatkan oleh Rasulullah. Para gadis yang sedang dipingit karena ingin nikah pada bulan Syawal, datang. Karena sedang dipingit jadi tidak pergi, itu juga harus datang. Orang yang sedang wanita, yang gadis sedang haid, dah saya mah sedang haid mau di rumah saja, tetap harus datang untuk mendengarkan khutbahnya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah ya, diantaranya. Nah, bagaimana? Ada yang bertanya, ya Rasulullah, saya tidak bisa datang ke tempat umum karena saya tidak punya jilbab. Saya tidak punya penutup pakaian, pakaian yang Islami gitu. Nah, itu kata Rasulullah, berilah pinjaman dari orang tetangganya yang memiliki. Nah, saking harusnya pergi ke tempat, ke lapangan atau ke musola untuk mendengarkan. Pertama untuk melaksanakan sholat. Kalau yang tidak melaksanakan sholat untuk mendengarkan khutbah. Bagi siapapun yang tidak punya baju muslimah atau tidak punya jilbab harus dipinjamkan oleh yang punya. Nah, itu Rasulullah sampai sebegitunya saking diutamakannya gitu ya. Nah, rapi di sini itu bukan berarti berdandan. Nanti berdandannya itu berlebih-lebihan.
bahkan harus ke salon dulu, jangan. Nah, biasa aja yang rapih ya. Terus perempuan jangan memakai wangi-wangian, kan kalau perempuan itu dilarang ya memakai wangi-wangian kecuali di hadapan muhrimnya atau istri di hadapan suaminya. Kalau di luar itu jangan. Atau dandan yang terlalu berlebihan. Nah, itu di antaranya gitu ya. Terus yang berikutnya, sebelum ke masjid itu, kalau Idul Fitri itu sebelum ke masjid itu disunatkan untuk makan terlebih dahulu. Mengapa? Karena kan kebiasaan kita sahur. Nah, karena kebiasaan sahur, maka sebelum Idul Fitri juga biasakan kita untuk makan, untuk menghindari perubahan yang drastis, kan yang biasanya makan jam 4 tiba-tiba nanti makan jam 7. Jadi harus ada ini kondisinya dulu. Jadi sebelum ke masjid, sebelum sholat jam 6 mau ke masjid itu diupayakan makan terlebih dahulu. Beda dengan sholat Idul Adha. Kalau Idul Adha itu justru sebelum pergi ke masjid jangan makan. Kenapa? Nanti menunggu daging kurban supaya ketika dimakan ya rasanya enak banget karena sudah lama tidak makan daging misalnya gitu. Nah itu udah capek, udah lapar kan ketika makan daging dapat pemberian itu rasanya luar biasa. Nah itu jadi ada perbedaan. Kalau menjelang Idul Fitri itu harus makan terlebih dahulu, tapi kalau Idul Adha itu justru makan itu harus sesudah pulang dari sholat Id. Nah, itu bedanya ya, makan. Terus yang kelima yang biasa itu kan dilakukan oleh Rasulullah itu pergi ke masjid itu jangan memakai kendaraan. Kalau bisa ya jalan kaki ya, jalan kaki ke musola atau ke tempat id atau ke lapangan. Karena setiap langkah yang kita lakukan itu dihitung sebagai kebaikan. Gitu ya. Minan nasanati an tukhraja id masian. Termasuk perbuatan sunnah kamu keluar mendatangi sholat id dengan berjalan kaki. Nah, itu disunahkannya berjalan kaki. Terus mau mesti ke masjid bareng-bareng nih sama teman. Jangan ngobrol, apalagi kata-katanya yang tidak baik, kata-kata yang kotor gitu ya. Tapi sebaiknya sepanjang perjalanan menuju lapang, sepanjang perjalanan menuju masjid atau sepanjang perjalanan ke tempat id itu harus membaca takbir. Itu sepanjang jalan tuh harus membaca takbir disunatkannya sampai pergi ke tempat sholat gitu ya. Nah itu ada dalam hadisnya karena sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri fayukabbir ya'ti musalla wa hatta yuqdas shalah aidha qadus shalah Qata'a takbir adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar di hari raya Idul Fitri, lalu beliau bertakbir sampai datang ke tempat sholat dan sampai selesai sholat. Apabila telah selesai sholat, baru beliau berhenti bertakbir. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian disunatkan sholat id itu disunatkan secara berjamaah. Dalam hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri ia berkata bahwa Rasulullah SAW keluar hari Idul Fitri dan Idul Adha ke musola. Yang pertama kali beliau lakukan adalah sholat. Lalu berpaling dan kemudian berdiri di hadapan manusia sedang mereka duduk di saf-saf mereka. Kemudian beliau menasehati dan memberi wasiat kepada mereka serta memberi perintah kepada mereka. Bila beliau ingin mengutus suatu utusan, maka beliau utus. Atau ingin memerintahkan sesuatu, maka beliau perintahkan, lalu beliau pergi. Nah, jadi di Idul Fitri atau di Idul Adha itu
selain setelah sholat dilakukan khutbah. Ya. Jadi, nah kalian yang mengikuti sholat Idul Fitri atau yang tidak melakukan sholat Idul Fitri, dia diharuskan untuk mendengarkan khutbah yang tadi, yang untuk mendengarkan khutbah, karena itu disunatkan baik yang sedang sholat, yang sudah mengikuti sholat, ataupun yang tidak melakukan ikut sholat, itu disunatkan untuk mendengarkan khutbah tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu ya. Nah, cuma bagi yang perempuan misalnya yang sedang haid, kemudian sholat Idul Fitrinya tidak di lapang, hanya di masjid, ya tetap harus jaga, jangan sampai darah haid itu ya mengotori masjid. Kalau bisa ya diam aja di luarnya supaya yang kedengaran gitu. Kalau di lapang sih nggak masalah, silahkan saja. Nah, gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang disunatkan yang ke-9 adalah mengucap tahniyah. Tahniyah itu yang bagaimana? Tahniyah itu yang mengucap taqabbalallahu minna wa minkum. Apa artinya? Ada yang tahu? Taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, artinya kami ini semoga Allah gitu ya menerima puasa kita dan puasa kalian gitu ya. Nah itu, nah artinya itu. Semoga Allah menerima amal dari kami dan amal juga dari kalian. Taqabbalallahu minna wa minkum. Nah ketika ada orang yang menyebutkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, ya puasaku, puasa kamu, ya kita jawab amin ya, amin gitu. Karena ya itu kan doa. Semoga Allah menerima amal kita dan amal kamu. Ya, kita jawab amin saja itu ya. Itu. Kemudian yang ke-10 pulang dari musola sampai untuk ke rumah itu jangan pulang ke tempat yang tadi berangkat. Kalau bisa ke tempat yang lain. Itu disunatkannya. Jadi kalau berangkat ke sebelah utara misalnya ya pulang ke sebelah selatan itu disunatkannya. Jadi pulang dengan rute yang berbeda. Dari Jabir berkata Nabi SAW apabila di hari Id beliau mengambil jalan yang berbeda. Nah itu ya diantaranya itu jadi 10 sunat yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat Id. Tadi kalian sudah mendengarkan kalau sampai dari kemarin juga sudah dijelaskan bagaimana Rasulullah sholat. Nah sekarang bagaimana Rasulullah sholat Id itu ya. Nah kalau sudah beres sholat Id kan biasanya bermusafahah ya, saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, kemudian juga saling meminta maaf. Nah, bagi kalian sebagai anak, memintalah maaf kepada ibu, gitu ya, kepada orang tua dengan sangat khusyuk. Karena ingat, selama ini yang mengurus kalian, yang membesarkan kalian, yang membiayai kalian adalah orang tua kalian. Orang tua itu tidak butuh balasan berupa harta, tapi yang butuh itu bagaimana anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Bagaimana anak-anaknya menjadi yang berbakti kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada orang tuanya. Itu yang diharapkan orang tua, bukan harapan mengembalikan uang yang telah diberikan pada saat kalian sekolah, bukan mengembalikan uang yang sudah diberikan orang tua pada saat dari kecil sampai kalian seperti ini, bukan. Tapi bagaimana kalian bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan itu kan ya, beribadah kepada mentaati Rasul dan taat kepada orang tua, gitu. Kenapa ada yang lucu? Nah itu diantaranya. Itu yang diharapkan. Jadi bagaimanapun juga kita harus meminta maaf kepada orang tua kalian
yang telah membesarkan kalian dengan benar, dengan baik, dengan sabar gitu. Mungkin kalian tidak akan bisa membalas semuanya itu gitu. Sebab banyak orang ya ketika dianya sudah dewasa, misalnya dia sudah bekerja, masih memperkerjakan orang tuanya dengan cara menitipkan anaknya, misalnya menitipkan rumahnya. Nah, itu paling tidak boleh seharusnya. Orang tua kita itu sudah diberi sudah capek mengurus kalian dari mulai kecil sampai dewasa, sudah dewasa, sudah kalian punya keluarga, disuruh lagi untuk mengasuh anak-anak kalian. Nah, itu ya hindari hal itu. Jadi bagaimanapun mengurus anak adalah tanggung jawab kalian, misalnya tanggung jawab orang tuanya, bukan tanggung jawab orang tua kalian gitu, tapi tanggung jawab kalian kalau kalian nanti sudah dewasa. Jadi upayakan kepada orang tua itu baik, ihsan kepada birrul walidain, baik kepada orang tua. Nah, itu. Kemudian jika misalnya orang tuanya perlu bantuan, nah itu kalian harus bantu, terutama anak laki-laki. Anak laki-laki itu adalah yang memberi tanggung jawab kepada orang tua apabila orang tuanya sudah tua, sudah renta. Gitu. Kalau dulu misalnya orang tua yang membiayai kalian, maka kalau orang tuanya sudah tua, sudah tidak bisa bekerja lagi, maka kalian anak laki-laki yang bertanggung jawab untuk menafkahinya. Nah, kalau misalnya kalian sudah punya keluarga, nah cari istri yang mengerti bahwa tugas suami itu bukan hanya membiayai istrinya, anaknya, atau keluarganya, tapi juga harus membiayai orang tuanya, gitu. Terutama orang tua yang sudah tidak sanggup lagi untuk mencari nafkah, gitu. Jelas ya? Ya, gitu. Nah, kemudian kan setelah beres semuanya Idul Fitri itu, setelah selesai, ada kegiatan itu puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, itu sunat ya. Man soma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dhahri. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia mengikutkannya dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala seperti puasa 1 tahun penuh. Itu hadisnya. Mengapa demikian? Karena di dalam ayat Al-Quran, ketika kamu melakukan suatu kebaikan, itu Allah akan membalas dengan 10 kebaikan. Itu. Kalau puasa Ramadan 1 bulan itu 30 hari, kali 10 berarti 300. Terus yang 6 hari di bulan Syawal, kali 10 berarti 60. Nah, 360 itu sama dengan 1 tahun. Nah, itu analogikannya seperti itu. Jika dia puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, kemudian mengikutikannya di bulan Syawal 6 hari, maka sama dengan puasa 1 tahun penuh. Itu menurut hadis ya. Di antaranya itu. Nah, kemudian karena di bulan Syawal udah puasa aja 6 hari di bulan Syawal, sementara yang 1 bulannya tidak puasa. Ya bukan begitu, karena harus 1 bulan penuh di bulan Ramadan, kemudian 6 diikuti oleh 6 hari di bulan Syawal. Nah, itu. Nah, sekarang bagaimana kalau dia punya, para wanita atau para laki-laki pernah punya utang puasa di bulan Ramadan tersebut? Sebaiknya sebelum puasa Syawal, lakukan dulu mengkodok puasa yang tertinggal. Kemarin kan Ibu sudah jelaskan siapa-siapa saja yang bisa mengkodok puasa.
Itu ya, yang bisa mengkodok. Misalnya orang perempuan yang sedang sakit atau haid atau nifas, laki-laki juga yang sedang sakit, itu harus. Tapi ada kemungkinan untuk sembuh kembali, maka dia boleh meninggalkan puasa, tapi nanti di hari lain, atau sedang dalam perjalanan. Tapi perjalanannya bukan perjalanan dari Bojong Salam ke Cicalengka atau ke Ranca Ekek atau belanja ke Pasar Baru. Ada karena bulan puasa mau belanja ke Pasar Baru, wah cek ibu dalam perjalanan menang, marakan di sana tuh di Pasar Baru, itu tidak boleh karena bukan batas jaraknya masih dekat itu, bukan memenuhi syarat untuk safar perjalanan jauh gitu. Kemudian kalian kan kesananya itu menggunakan kendaraan bukan jalan kaki. Kalau jalan kaki beda lagi kan. Nah itu, jadi seperti itu. Nah dia boleh mengganti dulu, kan 1 bulan itu, 1 bulan Syawal itu kan 36 hari. Ya, yang paling baik itu dari hari kedua sampai hari ke-7. Tapi jika kalian punya hutang, bayar dulu utangnya. Bayar dulu utangnya, baru setelah terbayar utangnya, nah baru lakukan Syawal 6 hari gitu. Nah, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada, mungkin dari Ibu dicukupkan sekian untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada salah itu murni kesalahan daripada Ibu, maka mudah-mudahan Allah memberi ampunan dan memaafkan tentang kesalahan. Nah, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Ya. Ya. Ibu. Ya. Sok silakan sekarang tadarusnya. Ya Bu. Lanjut. Ya nanti bertanya dulu. Barangkali ada yang lain yang masih materi. Ibu ada di mana? Saya. Oh di sana. Ramadan ini yang belum
Halo, Assalamualaikum. Masih ada? Waalaikumsalam. Oke, coba sekarang kalian buka ininya tadarusnya. Cing, Ibu akan dengar dari sini udah sampai mana. Nanti dicatat boleh satu orang sok. Saling kita tadarus bersama. Dibuka Qur'annya masing-masing udah sampai mana silahkan lanjutkan boleh. Cok. Mau siapa dulu? Mau Muhammad Adit ya? Silahkan. Sok. Kita sekarang mau tadarusnya atau mau surat tertentu misalnya mau surat apa boleh sok kalian tentukan. Barangkali A2 mau surat apa sok. Bentar, Bu. Oke. Sok yang sudah ini mau surat misalnya bacanya sekarang untuk hari ini mau baca surat Luqman misalnya boleh semuanya sama surat Luqman biar kita bareng-bareng dengan Ibu di sini satu surat bisa sok mau yang mana? Nah di sini sama Ibu di ini dibetulkan mau surat apa silakan. Oh para wakaf mungkin matak di dede. Sudah sepakat mau enggak? Hah?
Sok, atau mulai dari Suratnya sama ibu aja Bu, gimana Bu? apa? Menentukan suratnya oleh ibu. Kalian udah sampai mana dibaca Iya di Bu, rumah? kayak gitu aja. Hah? Oke, kalau gitu surat ini ya, Al-Mulk biar sebentar. Oh iya Bu. Sok, baca ini Al-Mulk ya. Mm-mm. Sok buka Al-Mulk.